Ketika aura dahsyat nan menakutkan dari Istana Sembilan Neter membumbung tinggi ke langit, berbagai faksi di wilayah Great Havenlau terkejut. Tak lama kemudian, banyak pandangan penuh makna diarahkan ke pasukan Sembilan Neter. Istana Sembilan Neter sebenarnya telah menyampaikan pemberitahuan kepada kota-kota yang dulunya berada di bawah kekuasaannya. Namun, kabar bahwa hanya sedikit dari mereka yang bersedia tunduk telah menyebar luas di wilayah ini. Tak diragukan lagi, hal ini memancing ejekan karena Aula Elang Darah dianggap sebagai yang terkuat saat ini. Meski demikian, semua orang sadar bahwa Istana Sembilan Neter tak akan membiarkan perkara ini berlalu begitu saja. Jika mereka bersikap pasif, bisa-bisa istana tersebut akan kehilangan pijakan di wilayah Great Havenlau. Reputasi yang telah hancur sedemikian rupa akan membuat sulit bagi Istana Sembilan Neter untuk bertahan, bahkan jika mereka mendapat dukungan dari Kaisar Burung Nasar Langit. Namun, dilihat dari keadaannya, jelas bahwa Istana Sembilan Neter akan segera bergerak. Meski demikian, perkembangan mereka tergolong paling lemah di antara faksi-faksi dari Sembilan Raja. Walaupun Sembilan Neter telah berhasil melewati masa kesengsaraannya, ia tak memiliki banyak kekuatan kuat di bawahnya untuk mendukung kemajuan faksi. Semua raja lain memiliki para bawahan tangguh, sedangkan di bawah Sembilan Neter, selain Muchen, bawahan lainnya biasa saja. Pertarungan kekuasaan antara para raja di wilayah ini sangat bergantung pada kekuatan para bawahannya. Sebab para raja sendiri tidak diperbolehkan turun tangan secara langsung. Maka, efektivitas gerakan Istana Sembilan Neter masih menjadi tanda tanya besar. Bahkan jika penampilan Muchen di kolam emas Greatlau begitu mengesankan, ia tetaplah satu orang. Para penguasa kota adalah tokoh-tokoh kuat, dan beberapa di antara mereka bahkan memiliki ketenaran luas di wilayah Great Havenlau. Dengan demikian, ada dua kemungkinan. Apakah Istana Sembilan Neter akan berhasil merebut kembali kota-kota tersebut atau tidak? Aula Elang Darah. Di dalam aula megah, Raja Elang Darah duduk di singgasananya, membelai sandaran tangan kursi dengan lembut. Mata merahnya menatap keluar aula dengan senyum samar dan penuh perhitungan. Istana Sembilan Neter akhirnya mulai bergerak, ucapnya dengan nada tenang kepada Wu Tian, yang berdiri di bawahnya. Apakah semuanya sudah siap? Semua penguasa kota sedang menuju ke kota ular piton iblis. Jika dia datang ke sana, lupakan saja soal mengambil kembali reputasi yang telah hilang itu, jawab Wu Tian dengan senyum mengejek. Mereka yang bisa menjadi penguasa kota tentu memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan, beberapa dari mereka tak kalah dari 4 penguasa domain besar, meski usia mereka lebih tua dan potensinya tidak sehebat para penguasa muda tersebut. Kini mereka telah berkumpul di satu tempat dan membentuk kekuatan yang tak bisa diremehkan. Selain Sembilan Neter, hanya Muchen yang pantas diperhitungkan. Namun, jika dia benar-benar berniat menghadapi semua penguasa kota itu sendirian, maka itu jelas tindakan bodoh. Pada akhirnya, wanita tetaplah wanita. Sulit mencapai prestasi besar, ujar Raja Elang Darah sambil tersenyum sinis. Meski kekuatan Sembilan Neter meningkat saat kembali, tindakannya terlalu tergesa-gesa. Pondasi Istana Sembilan Neter sangat rapuh. Ia berpikir bahwa ancamannya akan cukup setelah bertahun-tahun berlalu. Meski pemuda bernama Muchen memiliki potensi, para penguasa kota adalah orang-orang licik dan berpengalaman. Dengan situasi seperti sekarang, Muchen mungkin saja menghancurkan reputasi yang ia raih dengan susah payah di kolam emas Greatlau. Jika itu terjadi, mungkin Sembilan Neter akan sadar akan perbedaan besar antara kekuatannya dan Aula Elang Darah. Kota Ular Piton Iblis. Kota besar ini terletak di barat laut wilayah Great Havenlau. Sebelumnya, ketika Istana Sembilan Neter menguasai kota ini, banyak pihak merasa iri. Maka, saat Sembilan Neter menghilang, Raja Elang Darah adalah yang pertama menyerbu dan merebut kota ini. Hari itu, kota tampak sangat ramai. Cahaya siluet yang berterbangan dari segala arah turun dan mendarat di kota. Arai spirit teleportasi terus berkedip tanpa henti. Sehari sebelumnya, tersebar kabar bahwa penguasa kota ular piton iblis, Luomang, telah mengumpulkan 50 penguasa kota lain. Mereka yang mengetahui kondisi sebenarnya memahami bahwa tujuan pertemuan itu adalah untuk melawan Istana Sembilan Neter. Secara hierarki, mereka masih berada di bawah domain Great Havenlau. Tapi karena kemunduran Istana Sembilan Neter, Luomang yang memiliki ambisi besar tak ragu memihak Aula Elang Darah dan menyusun kekuatan sendiri. Di tengah kota terdapat alun-alun luas dengan patung raksasa ular piton iblis setinggi 1000 kaki. Saat ini, alun-alun dipenuhi orang-orang dan siluet cahaya yang terus berterbangan. Di bawah patung tersebut, puluhan kursi batu diduduki oleh tokoh-tokoh yang memancarkan aura kuat. Di antara mereka,
3 orang tampak paling menonjol. Salah satunya adalah Luo Mang, berpakaian hitam, tinggi besar, dengan mata seperti ular berbisa dan senyum tipis penuh ejekan. Tato ular piton di lehernya menambah kesan buas. Ia bersandar santai di kursi batu, jelas tak gentar menghadapi kemarahan Istana Sembilan Neter. Di sampingnya duduk 2 pria parubaya, penguasa kota Blood Vulture dan Black Cliff. Mereka juga merupakan penguasa kelas 2, namun tampak tidak setenang Luo Mang. Tak perlu cemas, kata Luo Mang dengan senyum tipis. Meski kekuatan 9 Neter naik, pondasi istana mereka lemah. Penguasa domain baru hanya seorang bocah. Tak akan menimbulkan ancaman. Keduanya mengangguk pelan, sedikit lega. Kita akan menakut-nakutinya. Jika dia datang, kita tekan dulu sebelum bersikap ramah. Dia pasti goyah, tambah Luo Mang. Jangan lupa janji Raja Elang Darah. Jika kita melawan Istana Sembilan Neter, kita akan resmi masuk ke Aula Elang Darah. Lalu, siapa yang perlu takut pada 9 Neter, katanya sambil tersenyum puas. Meski kekuatan berkumpul cukup besar, sebagian besar dari mereka sebenarnya enggan benar-benar bermusuhan dengan Istana 9 Neter. Karena itu, kita harus membuat mereka benar-benar kecewa dengan istana itu. Sekali kita berhasil menghalangi langkah mereka, mereka akan tahu pilihan mana yang benar, ucap Luo Mang, tersenyum dingin. Tepat saat itu, tatapan mereka tertuju ke arah barat laut kota, di mana cahaya pilar teleportasi spiritual menjulang ke langit. Mereka benar-benar datang. Anak sapi yang belum tahu bahayanya harimau, sindir Luo Mang dengan tatapan menyipit. Banyak penduduk kota menoleh ke arah cahaya. Dari sana, awan hitam muncul dan meluncur deras ke alun-alun, memancarkan aura membunuh yang luar biasa. Wajah orang-orang di kota berubah. Mereka terintimidasi oleh kekuatan pasukan ini, bahkan faksi terlemah di domain Great Havenlau seperti Istana Sembilan Neter masih memiliki kekuatan luar biasa. Pasukan itu melayang tenang di langit, sekitar 1.000 orang. Tak sepatah kata pun diucapkan. Tatapan mereka tajam dan penuh niat membunuh. Raut wajah ke-50 penguasa kota berubah, dan Luo Mang berdiri sambil mencibir. Ia menangkupkan tinjunya dan berseru. Kami merasa terhormat atas kunjungan dari Istana Sembilan Neter. Saya ingin tahu siapa di antara kalian yang merupakan penguasa domain baru dari istana tersebut? Awan hitam terbelah. Seorang pemuda ramping perlahan keluar, berdiri di depan pasukannya. Tatapan matanya menyapu semua penguasa kota di depannya. Ia tersenyum tipis, lalu berbicara pelan. Formasi yang cukup menarik telah kalian siapkan. Namun, seketika pupil matanya membeku, dan suaranya berubah tajam seperti pisau. Kalian hanya punya 2 pilihan. Kembalilah tunduk kepada Istana Sembilan Neter, atau serahkan jabatan sebagai penguasa kota. Saat suara dingin itu menggema, seluruh kota terdiam membeku. Banyak yang menahan napas. Penguasa domain baru dari Istana Sembilan Neter ini, sungguh arogan. Serahkan posisi sebagai penguasa kota. Ketika suara dingin Muchen terdengar di atas langit kota, suasana yang riuh seketika terdiam. Tatapan takjub tertuju pada sosok ramping berpakaian hitam yang berdiri tenang di angkasa. Suasana di udara terasa beku. Tak seorang pun menyangka bahwa penguasa domain yang baru dibawa oleh 9 Neter akan begitu tegas. Begitu muncul, ia langsung mengucapkan pernyataan yang menggemparkan. Apakah dia tidak takut akan konsekuensi atau perlawanan? Ada lebih dari 50 penguasa kota berkumpul di tempat ini. Banyak yang saling berpandangan, terkejut dengan tindakan agresif dari penguasa domain baru Istana Sembilan Neter. Para penguasa kota di alun-alun, termasuk Luo Mang dan kelompoknya, juga menunjukkan ekspresi tercengang. Formasi yang mereka susun sebenarnya hanya untuk memberi tekanan psikologis pada pihak Istana Sembilan Neter. Luo Mang yakin bahwa formasi itu cukup untuk membuat seorang penguasa kelas 1 seperti Muchen gentar. Selama Muchen menunjukkan tanda ragu, mereka bisa mengambil alih kendali dalam negosiasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Formasi itu tampaknya sepenuhnya diabaikan oleh Muchen. Merasakan skemanya tidak berjalan sesuai rencana, kemarahan langsung membuncah di wajah Luo Mang. Ia menatap Muchen sambil mencibir, luar biasa sekali penguasa domain yang baru. Siapa kamu berani memecat kami dari jabatan sebagai penguasa kota? Beberapa penguasa kota lain menunjukkan ekspresi marah, tapi sebagian besar hanya diam. Keberanian Muchen terlalu besar. Ia jelas tidak berniat bernegosiasi. Dari caranya berbicara, tak ada kompromi. Di langit, Muchen tetap tenang.
Namun, sorot matanya sedingin es. Ia sangat memahami watak Luo Mang. Terhadap orang seperti ini, jika diberi sedikit kelonggaran, dia akan menginjakmu. Langkah terbaik adalah menginjaknya lebih dulu, tanpa basa-basi. Apa yang dia katakan mewakili Istana Sembilan Neter. Seru Tang Bing dari belakang Mu Chen, menatap para penguasa kota dengan tajam. Jika kalian tak terima, silakan bicarakan langsung kepada tiga kaisar. Wajah Luo Mang sedikit berubah, sorot matanya menjadi semakin gelap. Mu Chen kembali menyapu para penguasa kota dengan pandangan dingin. Jika ada yang masih setia kepada Istana Sembilan Neter, kami akan mempertahankannya. Tapi jika kalian memilih untuk melawan, kami akan membungkam kalian. Kota-kota ini milik istana kami. Jika tak suka, kami akan singkirkan kalian. Masih banyak yang ingin menduduki posisi sebagai penguasa kota. Beberapa penguasa kota menarik napas dalam-dalam. Apakah Istana Sembilan Neter benar-benar akan memecat mereka semua? Bukankah itu justru merugikan mereka sendiri? Namun, apa yang dikatakan Mu Chen ada benarnya. Banyak ahli di wilayah Great Havenlau. Mendapatkan pengganti bukanlah hal sulit. Keraguan pun muncul di benak beberapa penguasa kota. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka telah mendorong Istana Sembilan Neter ke batas yang berbahaya. Terlebih, mereka tahu bahwa istana ini tidak berdiri sendiri. Meski mereka mungkin kehilangan banyak hal dalam waktu singkat, mereka tetap bisa bangkit. Sebaliknya, jika mereka kehilangan status sebagai penguasa kota, semua sumber daya dan dukungan akan hilang, termasuk jalan mereka dalam kultivasi. Wajah banyak penguasa kota berubah. Kemarahan yang awalnya terlihat, perlahan memudar menjadi keraguan. Luo Mang, melihat situasi ini, merasa tertekan. Ia tak menyangka bahwa penguasa domain yang baru ini akan sekuat itu secara mental. Ketegasannya mampu menggoyahkan pendirian para penguasa kota. Omong kosong apa ini? Kota-kota ini sekarang di bawah naungan Aula Langdarah. Posisi penguasa kota ditentukan oleh Aula. Sejak kapan giliran kalian menentukan? Serunya lantang. Jangan takut. Raja Langdarah mengawasi kita. Mendengar nama itu, sorot mata para penguasa kota berubah. Jelas, dibandingkan dengan Sembilan Neter yang sempat menghilang, ketakutan mereka terhadap Raja Langdarah jauh lebih besar. Beberapa dari mereka diam-diam saling bertukar pandang. Bagi mereka, bersumpah setia kepada siapapun tak masalah, asalkan tidak menyinggung pihak yang lebih kuat. Sayangnya, bersumpah setia kepada satu pihak akan otomatis memusuhi yang lain. Di langit, Tang Bing menggertakkan gigi. Ia melihat keraguan yang disebabkan oleh Mu Chen perlahan digoyahkan kembali oleh ketakutan akan Raja Langdarah. Luo Mang merasa di atas angin. Ia menatap Mu Chen dengan senyum sinis. Kami tidak ingin memperpanjang masalah ini, penguasa domain baru dari Istana Sembilan Neter. Jika kau ingin kami bersumpah setia, mintalah izin dari Raja Langdarah lebih dulu. Jika dia setuju, kami akan mengikuti tanpa protes. Kini, seluruh perhatian tertuju pada Mu Chen. Jika ia mundur sekarang, reputasinya akan hancur total. Namun, Mu Chen hanya tersenyum. Ia menatap Luo Mang dan berkata pelan, jadi maksudmu, Tuan Kota Luo Mang tidak mematuhi perintah Istana Sembilan Neter? Bukan tidak patuh, hanya meminta agar kau berkonsultasi dengan Raja Langdarah dulu, jawab Luo Mang mencibir. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan, ucap Mu Chen pelan. Suara dan tatapannya mulai mengeras. Benar. Tidak ada yang perlu dibicarakan, balas Luo Mang. Ia berdiri, tubuh kekarnya tampak mengintimidasi. Ia yakin Mu Chen tak akan berani macam-macam hanya karena pernah mengalahkan Cao Feng. Namun, Mu Chen tersenyum dingin. Aura pembunuhan meletup dari tubuhnya. Tiba-tiba, ia melangkah maju. Cahaya spiritual menyembur, disertai suara raungan naga menggema. Dalam sekejap, tubuh Mu Chen menghilang. Luo Mang terkejut, langsung mundur. Tapi di belakangnya, ruang terobek dan sosok naga menyambar. Sebuah telapak tangan yang diselimuti api ungu menghantam punggungnya. Boom! Luo Mang tidak menghindar, melainkan membalas serangan itu dengan telapak tangan disertai energi spiritual yang luar biasa. Dua aar. Dua kekuatan besar bertabrakan, menyebabkan tanah di bawah mereka runtuh. Retakan merambat cepat. Para penguasa kota segera mundur menghindari dampaknya. Tubuh Mu Chen mulai disambar kilatan petir.
Ia mengaktifkan fisik Dewa Petir miliknya ke tingkat maksimum. Matanya dingin, tinjunya terkepal erat. "Kau pikir hanya kau yang punya tubuh fisik kuat?" balas Luo Mang geram. Tato ular piton hitam di tubuhnya menggeliat dan menggigit lehernya. Tubuhnya berubah hitam legam seperti logam. Kilatan cahaya hitam menyelimuti tubuhnya saat ia mengepalkan tinjunya, bersiap menantang tinju Mu Chen yang berkilau petir. Lapisan tanah kembali ambruk. Namun, area tempat mereka bertarung tetap utuh. Kekuatan destruktif mereka membuat para penonton berkedut. Para penguasa kota yang mengetahui kekuatan Luo Mang terkejut. Ia dikenal memiliki fisik piton iblis, fisik tingkat tinggi di kalangan penguasa kelas 2. Tapi hari ini, seorang pemuda penguasa kelas 1 bisa menandinginya. Anak ini memang tangguh. Tapi belum cukup untuk mengalahkanku. Kedua tinju kembali beradu, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Namun, Luo Mang mulai sadar bahwa dia tak mampu menekan lawannya. Mu Chen perlahan menoleh, senyum dingin terukir di bibirnya. "Begitu ya? Kalau begitu, rasakan kekuatan tubuh emas ini." Cahaya keemasan membanjiri tubuhnya. Kulit yang tadinya bersinar perak berubah menjadi emas terang. Dari kejauhan, ia tampak seperti sosok dewa emas. Tinju Mu Chen, yang kini bersinar seperti emas padat, menghantam tinju Luo Mang. Ledakan keras mengguncang tanah. Debu mengepul, semua mata terpejam. Ketika debu perlahan menghilang, mereka menyaksikan tubuh Luo Mang terlempar jauh dan menghantam tanah, menciptakan retakan sepanjang lebih dari 1000 kaki. Kota terdiam. Semua orang menarik napas dingin. Pemuda ini benar-benar menghantam Luo Mang hingga terbang hanya dengan satu pukulan. Retakan besar menganga di alun-alun hitam seperti ular piton raksasa. Banyak mata tertuju pada pemandangan itu, dan tak sedikit yang tanpa sadar merasakan kelopak mata mereka berkedut. Para ahli yang memahami kekuatan Luo Mang memandang serius kejadian ini, karena untuk pertama kalinya mereka menyaksikan Luo Mang berada dalam posisi yang kalah saat memperebutkan dominasi tubuh fisik melawan pemuda penguasa kelas 1. Penguasa domain baru dari Istana 9 Neter ini jelas bukan sosok biasa. Di ujung retakan itu, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri tegak dengan tinju masih terkepal. Tubuhnya berkilau dalam cahaya keemasan, seakan ditempa dari emas murni, memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Banyak penguasa kota tampak tidak percaya, wajah mereka berubah drastis. Siapa sangka Mu Chen bisa menghempaskan Luo Mang hanya dengan kekuatan fisik semacam itu? Luo Mang bukanlah orang sembarangan. Sebagai penguasa kota Piton Iblis, ia adalah tokoh utama di antara para penguasa kota. Tapi dari bentrokan tadi, Mu Chen menyadari bahwa meski telah memaksimalkan fisik Dewa Petir, ia tetap tak mampu menekan Luo Mang. Sejak berhasil mengembangkan fisik Dewa Petir, Mu Chen selalu unggul saat bertarung melawan lawan selevel. Bahkan melawan yang lebih kuat pun ia bisa mengimbangi. Namun kali ini, fisik Dewa Petir tidak memberinya keunggulan nyata. Jelas bahwa seni pemurnian tubuh ilahi yang dikuasai Luo Mang tidak kalah kuat dibanding fisik Dewa Petir. Sepertinya aku butuh seni pemurnian tubuh ilahi yang lebih kuat lagi. Pikiran itu melintas di benak Mu Chen. Seiring peningkatan kekuatannya, fisik Dewa Petir mulai tertinggal. Meski begitu, keuntungan terbesar dari fisik itu bukanlah kekuatannya, melainkan bagaimana petir telah menyempurnakan tubuhnya selama proses kultivasi. Hal itu telah membentuk fondasi kuat bagi fisiknya. Maka, seni pemurnian apapun yang ia kembangkan ke depan, efeknya akan berlipat ganda. Ini membuktikan bahwa fisik Dewa Petir berada di atas seni pemurnian tubuh lainnya, bahkan pernah dipuji oleh naga Laut Utara. Saat pikiran itu melintas, batu-batu dari ujung lain retakan melesat. Tak lama kemudian, energi spiritual yang kuat menyapu keluar ketika sosok Luo Mang muncul lagi. Pakaian Luo Mang kini compang-camping, memperlihatkan tubuh kekarnya yang menyerupai batu. Di tubuh itu, terdapat tato ular piton besar yang membelit, memancarkan aura gelap dan menyeramkan. Wajah Luo Mang tampak muram saat menatap Mu Chen. Ia berkata dingin, "Kau memang layak sebagai penguasa domain Istana 9 Neter. Fisikmu sangat kuat, padahal kultivasimu masih di tingkat penguasa kelas 1. Mu Chen hanya tersenyum tipis. Tapi, suara Luo Mang tertahan sejenak, tatapannya menjadi tajam. "Kalau kau ingin kami bersumpah setia kepada Istana 9 Neter, maka kota Piton Iblisku akan jadi yang pertama menolak." Ucapan itu menimbulkan kehebohan. Jelas Mu Chen telah benar-benar membuat Luo Mang marah. Ia tak lagi menyembunyikan penolakannya. Namun, menghadapi tantangan itu,
Mata emas Mu Chen tetap tenang. Ia sudah memperkirakan ini. Ia hanya melirik Luo Mang dan berkata, "Kalau begitu, biar aku jelaskan. Mulai sekarang kau dicopot dari jabatanmu sebagai penguasa kota Piton Iblis. Kau tak lagi berhak mewakili kota itu." Omong kosong. Luo Mang tertawa geram. Matanya dipenuhi niat membunuh. Ia tak menyangka Mu Chen begitu kejam, bukan hanya berusaha merebut kotanya, tapi juga mencopot jabatannya. Dengan hentakan kaki keras, tanah di bawah Luo Mang retak. Energi spiritual kuat menyapu seperti badai. Sosok raksasa berwarna hitam mulai terbentuk di sekitarnya. Cahaya hitam menyelimuti sosok itu. Dari dalamnya muncul seekor ular piton iblis raksasa yang mengeluarkan suara mendesis, membuat energi spiritual di seluruh wilayah ini bergetar. Sosok raksasa yang dililit ular itu menatap Mu Chen dengan mata seperti ular dan mendesis, "Mari kita lihat, apakah kau benar-benar punya hak untuk memecatku hari ini?" "Itu tubuh surgawi ular piton iblis?" Seruan terdengar di antara kerumunan. Konon, Luo Mang pernah membunuh seekor ular piton langit yang terluka parah, lalu menyerap saripati darahnya dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, menyempurnakan tubuh surgawi ular piton iblis. Meski tidak termasuk dalam 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat, kekuatannya setara dengan mereka. Banyak orang berseru karena metode ini sangat berbahaya. Menggabungkan dua garis keturunan berbeda bisa menyebabkan tubuh meledak. Tapi Luo Mang berhasil dan menyempurnakannya. Memang dia punya bakat, gumam Mu Chen. Ia memandang sosok besar yang dililit ular itu dengan rasa ingin tahu. Luo Mang benar-benar berhasil memurnikan tubuh surgawi berdaulat yang tak lazim. "Kau pikir bisa mendapatkan kembali kehormatanmu dengan tubuh itu?" Mu Chen menyeringai. Ia menyatukan tangannya dan membentuk segel aneh. "Kalau bicara fisik, kau kalah jauh. Dan soal tubuh surgawi berdaulat, kau bahkan lebih rendah." Saat kata terakhir terucap, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Sebuah sosok raksasa emas muncul disertai tekanan dahsyat. Sosok itu berdiri menjulang di antara langit dan bumi. Di belakang kepalanya, matahari bersinar. Tubuhnya bagaikan Buddha emas dengan wibawa yang luar biasa. Munculnya tubuh surgawi berdaulat membuat energi spiritual mengamuk seperti pasang laut. Sosok emas itu membuat semua orang tertegun. "Jangan bercanda dengan ilusi seperti itu," teriak Luo Mang. Meski tekanan yang dirasakannya luar biasa, ia tak bisa mundur. Segel ular piton iblis. Dengan teriakan itu, cahaya hitam pekat muncul dan ular piton terbang melingkar, membentuk segel yang menekan ke arah sosok emas Mu Chen. Mu Chen memandang segel itu dengan tenang. Ia mengangkat tangan emasnya, memancarkan cahaya bagaikan matahari. Tangan emas itu menembus badai energi spiritual dan mencengkeram ular raksasa itu, menghancurkannya seketika. "Ular sampah berani sok menindas?" Suara Mu Chen bergema, telapak emasnya menghantam tubuh ular dan menekannya ke tanah. Ledakan. Tanah terbelah, tubuh ular piton iblis hancur menjadi serpihan. Suara mendesis memenuhi udara. Orang-orang terkejut bukan main. Serangan Luo Mang dihancurkan hanya dengan satu tamparan? Tubuh surgawi berdaulat milik Mu Chen, begitu kuat? Luo Mang tampak terguncang. Ia sudah mengerahkan tubuh surgawinya, tapi malah kalah? Kenapa tubuh surgawi milik bajingan itu bisa sekuat ini? Batinnya meraung. "Sekarang, akan kutunjukkan kelayakanku." Mu Chen menatap Luo Mang, lalu tubuh raksasa emasnya melesat ke langit, memancarkan cahaya yang bisa terlihat dalam radius 100 mil. Ria energi spiritual mengamuk seperti meteor emas jatuh dari langit. Melihat itu, wajah Luo Mang berubah. Ia melirik penguasa kota burung nasar darah dan tebing hitam. "Bantu aku sekarang juga." Kedua penguasa itu saling berpandangan. Akhirnya, mereka mengatupkan gigi dan ikut melesat ke langit. Namun, saat mereka terbang, 6 teratai hitam turun dari langit, berubah jadi 2 sinar cahaya raksasa dan menghantam mereka keras. Mereka langsung terpental jatuh ke tanah. Ledakan. Meteor emas jatuh, disusul tubuh surgawi emas dengan matahari di telapak tangannya. Sasarannya adalah Luo Mang. Tekanan mengerikan menyelimuti bumi, tanah bergetar hebat. Luo Mang tahu, serangan ini luar biasa. Tak semudah itu mengalahkanku. Ia meraung. Dengan telapak tangan terangkat, ia memancarkan seluruh energi spiritualnya. Energi hitam pekat membumbung,
membuat langit menghitam. Meski tubuhnya lebih lemah dari Mu Chen, kultivasinya berada di puncak penguasa kelas 2. Ia yakin bisa menahan serangan itu, dan jika keduanya terluka, setidaknya ia tidak kalah sepenuhnya. Matahari emas bertabrakan dengan gelombang hitam seperti ular langit. Seluruh wilayah terpaku menyaksikan benturan terakhir ini. Karena hasilnya akan menentukan segalanya,